Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kepo. Kepo, sahabat kepo. Alhamdulillah tadi malam saya dapat kabar bahwa Juknis untuk penerbitan SKTP bagi guru bukan PNS sudah selesai, dan naskah SK untuk guru bukan PNS pun sudah selesai, dan mudah-mudahan hari ini bisa diterbitkan SKTP-nya. Dan alhamdulillahnya habis sahur tadi ya, ada subuh, belum subuh ya, sebelum subuh atau ada subuh tadi ya, saya WA dengan teman yang khusus untuk generat SK ya, yang sudah diusulkan lewat aplikasi tunjangan. Ternyata sudah digenerate SKTP untuk guru-guru bukan PNS ya, baik itu jenjang PAUD, Dikdas maupun Dikmen. Tapi memang ternyata tidak semua guru yang sudah memenuhi syarat 24 jam linier ini bisa di SK-kan karena masih terkendala dengan nomor rekening ya, masih terkendala dengan nomor rekening. Ini terutama nih untuk yang peserta baru ya, jadi untuk guru-guru baru yang baru masuk datanya dan baru lulus biasanya, atau baru keluar energinya, saat ini masih banyak yang belum memiliki rekening. Nah, prosesnya itu sedang dikoordinasikan dengan bagian yang khusus menangani rekening, sehingga nanti tidak terkendala pada saat proses pembayaran. Oleh karena itu, agar datanya nanti tidak bermasalah, untuk sementara yang belum memiliki rekening di hold dulu, sementara di hold dulu, mungkin nunggu 1 mingguan ya, tergantung proses selesainya proses pembuatan rekening ke bank. Nah, untuk yang sudah SKTP mungkin sekarang di aplikasi Simtun ya, pagi ini, hari ini tuh tanggal 7 Mei ya, ini jam 7 pagi, mungkin di aplikasi Simtun sudah rilis, sudah keluar semua untuk guru-guru yang sudah di SK-kan ya. Di Simtun mungkin sudah, tapi di Info GTK belum. Nah, ini sekarang saya sedang proses generate untuk ke Info GTK-nya ya. Ini lagi koordinasi dulu, ini kebetulan di depan laptop nih, lagi nunggu koordinasi dulu apakah sudah bisa saya generate untuk Info GTK atau belum ya. Nah, mudah-mudahan sih pagi ini, hari ini ya, saya bisa langsung generate, sehingga teman-teman sekalian yang sudah penasaran, yang sudah nunggu berbulan-bulan datanya valid tapi belum juga diterbitkan SKTP-nya, mudah-mudahan bisa terkonfirmasi bahwa hari ini SKTP-nya terbit. Dan mudah-mudahan pula tidak terlalu lama proses realisasi ya, pencairannya ya, terutama dalam situasi seperti sekarang yang masing-masing orang butuh biaya untuk hidup, karena mungkin untuk usaha lain yang belum ada, yang cuma mengandalkan ini ya, mudah-mudahan saja prosesnya tidak terlalu lama. Tapi sekali lagi, memang semua ada alur dan prosesnya, ada yang pegang tanggung jawab masing-masing. Jadi tidak semua itu dilimpahkan di dalam satu bagian ya. Nah, saya cuma bisa menginformasikan proses validasi, proses hasil validasi, proses hasil SK-nya, proses hasil pembayarannya. Tapi masalah proses pembayaran dan proses pembuatan rekening segala macam itu dilakukan oleh bagian yang lain ya. Ya, mudah-mudahan yang tidak terlalu lama itu bisa mencapai ke Bapak Ibu sekalian ya. Baik,
sekarang ini saya kebetulan lagi di depan laptop nih, walaupun hari ini kalau menurut tanggalan itu hari libur ya. Kalau menurut tanggal almanak hari ini adalah hari libur tanggal 7 Mei. Tapi saya juga tidak tahu hari liburnya hari apa. Ya. Nah, entah itu liburnya libur apa gitu, yang pasti hari Kamis itu tanggal merah sehingga harusnya aktivitas kantor libur. Cuma karena kita semua sudah lama kerja di rumah ya, WFH, KDR, kerja dari rumah ya, untung tidak pakai T ya. Bisa juga KDRT ya, kerja dari rumah tetangga ya, karena pinjam numpang wifi. Nah jadi ya tidak ada bedanya antara libur dengan kerja, karena semua tetap dilakukan di rumah ya. Dan kalaupun tidak dikerjakan hari ini tetap saja ya, apa bedanya kan ya. Baik, saya coba mudah-mudahan selesai hari ini untuk menggenerate infonya sehingga Bapak Ibu sekalian bisa melihat apakah udah SK atau belum. Oke. Mudah-mudahan doakan saja prosesnya lancar sehingga semua bisa selesaikan hari ini. Oke, saya kembali ke laptop dulu. Ini saya coba hari ini saya record ya, mudah-mudahan tidak ada yang jahil ya. Oke. Ini saya coba untuk koneksi dulu ke server untuk menggenerate info tambahan untuk SK, karena kalau untuk info validasi ini masih nunggu proses dulu. Jadi kalau yang masih ada belum valid, belum jamnya belum terbaca tapi di rombolnya sudah ada, masih harus sabar dulu karena proses validasi untuk data yang baru masuk minggu ini itu belum selesai. Tapi saya ingin mendahulukan info SKTP yang sudah terbit dulu ya, karena menurut info WA yang saya terima dari tim peng-SK-an, ini sudah ada SKTP untuk yang guru bukan PNS. Oke, nah ini pada jenjang PAUD ini sudah 43.000 yang terbit SKTP-nya ya, tapi masih ada yang belum punya rekening, terus yang sehingga masih belum bisa digenerate. Terus dari Dikdat ada sekitar 70.000 SK ya, kurang lebih lah ya, 70 ribuan SK yang sudah terbit ya. Masih ada juga yang belum punya rekening, lumayan jumlahnya ya. Ini masih ya, yang dari Dikmen 50.000 yang sudah SK ya. Yang belum punya rekening juga masih banyak. Ini total yang belum punya rekening ini masih sekitar 10 ribuan orang ya. Total Dikdas, PAUD, Dikdas dan Dikmen yang masih belum punya rekening masih sekitar 10 ribuan orang ya, kurang lebih lah ya. Nah, untuk yang tendik ya, ini yang kepala sekolah bukan PNS ya, yang tendik. Tapi karena kalau tendik pengawas kan tidak ada yang bukan PNS ya, yang pengawas semuanya PNS. Jadi masuknya ke kategori SKTP PNSD. Sedangkan untuk yang bukan PNS ini tidak ada pengawasnya. Nah, untuk yang kepala sekolah ini masih ada sekitar yang sudah terbit SKTP-nya sekitar 31 ribuan ya, yang masih belum terbit karena belum punya rekening ini masih sekitar 1000-an ya, belum punya rekening kurang lebih lah ya. Nah, itu jadi masih ada yang belum punya rekening, tentunya tunggu dulu rekeningnya selesai baru bisa diterbitkan SKTP-nya. Nah,
mungkin masih banyak yang belum valid ya, oleh karena itu divalidkan dulu datanya, disinkronkan. Nah, ini tanggal 7 ya. Jadi waktu sinkron Dapodik setahu saya ya, sinkron Dapodik setahu saya itu terakhir itu tanggal berapa? Tanggal 10 kalau nggak salah ya. Baik itu PAUD, Dikdas, Dikmen semua ya. Itu tanggal 10 terakhir. Kenapa tanggal 10 terakhir? Ya, berdasarkan informasi terakhir yang saya terima, karena pada tanggal berikutnya itu adalah proses untuk penggabungan data merger dari PAUD Dikmas ke Dikdasmen. Jadi nanti Dapodik itu akan punya satu pintu, yaitu PAUD Dikdasmen, Dapodik PAUD Dikdasmen. Entah singkatan jadi apa itu ya. Pokoknya PAUD Dikdasmen lah, nanti Dapodiknya jadi satu, pengelolaannya di satu tempat, di satu server yang sama. Jadi kalau ada permasalahannya akan sama antara PAUD dengan Dikdasmen. Ya. Nah, sementara ini kan masih dipisahkan karena kemarin dirjennya masih berbeda. Nah, sekarang karena proses penyatuan itu dan pembuatan aplikasi yang baru tentunya disesuaikan dengan penambahan jenjang TK ya. Nah, penyesuaian itu mungkin membutuhkan waktu untuk stop pengiriman data ya, karena kalau datanya tidak dirubah tidak di stop, mungkin nanti akan terjadi entah overlapping atau segala macam. Nah, intinya akan menjadi ketidakkonsistenan data. Nah, oleh karena itu mungkin tanggal 10 itu terakhir sinkron untuk semester untuk periode Januari Juni 2020 ya. Saya terus terang kalau nyebutin semesternya agak susah itu ya, karena semester di sekolah itu sekarang semester 2, sementara kalau di GTK ini adalah semester 1 gitu. Oke. Ya, intinya ini periode Januari Juni ya, terakhir tuh bulan Juni besok. Tapi sinkronkan saja dulu, nanti kita akan proses di GTK-nya sesuai dengan data yang terkirim terakhir. Ya. Oke. Ini saya coba connect server dulu. Sudah connect tadi, kita buka servernya. Yang ya, tidak semua informasi mungkin bisa dikeluarkan ya. Kalau saya lagi buka server ya tentunya tidak akan di expose semuanya ya. Oke. Kita cek dulu. Tidak semua diproses. Oke. Kenapa nggak ada dia? Kita SP Info 2020. Oke. Ini kurang lebih SV-nya. Kita tidak jalani semua. Nah, kita lakukan parsial. Aduh, error. Error. Baik, kita tunggu dulu proses. Oke, pertama kita akan cek dulu datanya, apakah sudah siap atau belum untuk proses pengeteran SK-nya ya. Ya, mudah-mudahan tidak berjalan lama sehingga prosesnya jadi ya lancar-lancar saja gitu ya. Oke dulu, mana dia?
SP-nya SP3. Oke, ini butuh waktu agak lumayan lama untuk proses ininya ya. Ingat, yang saya kerjakan ini sekarang bukan proses validasi. Ini cuma proses untuk menampilkan datanya, dan ini pun tidak semua ya. Dari sekitar berapa ini? Oke, dari sekitar 30-an lebih ya. 31, 32, 3 ya. 33-an proses, 35-an proses lah, ini 35 proses yang harus dilakukan. Nah, ini saya cuma ambil sekarang 3 proses saja ya. 3 proses saja, karena yang paling lama itu adalah memproses data validasi GTK ya, itu yang paling lama. Setelah itu yang paling lama kedua adalah proses verifikasinya, itu yang agak lama. Nah, kalau yang sekarang karena cuma sekedar menampilkan data SK saja ya, jadi tidak mungkin ya, mudah-mudahan tidak terlalu lama ya, sehingga datanya sudah bisa dimasukkan ke dalam info publik di info GTK ya. Biasanya proses ini makan waktu sekitar 5 jam kalau keseluruhan ya, 5 sampai 6 jam kalau keseluruhan. Tapi kalau tidak keseluruhan ya mungkin nggak sampai 1 jam mudah-mudahan, karena ini cuma yang bagian-bagian cepatnya aja, bukan bagian yang sulit-sulitnya. Oke, sambil menunggu proses ini, teman-teman di guru kadang masih saja ada yang suka bertanya, kenapa tugas tambahannya kok masih belum valid, kenapa TTLE-nya kok masih belum dihitung. Padahal saya sudah share, seringkali share itu di Facebook ya, videonya sudah dibuatkan di YouTube, kemudian di share juga di Facebook. Bahkan ada yang mantau, tadi pagi saya baca di Facebook, iya Pak, saya sudah tonton, saya sudah pantau. Ya kalau memang sudah tonton, sudah pantau, ya itulah penjelasan saya gitu. Kenapa juga harus ditanya lagi? Pasti penjelasannya nggak jauh beda dengan itu, karena isi kepalanya masih sama, aturannya juga masih sama itu. Tapi ya tetap saja ditanyakan lagi, akhirnya mungkin itu cuma untuk menghilangkan kesenewanannya juga gitu ya. Karena dia juga mungkin senewan, kok kenapa nggak masuk-masuk gitu ya. Kok kenapa nggak dihitung-hitung. Jadi gini, tugas tambahan lainnya itu kenapa harus dihitung belakangan sih gitu. Ya kan? Kenapa sih harus dihitung belakangan? Tugas tambahan lainnya itu cuma sekedar setara saja. Jadi yang diutamakan itu adalah tetap tatap mukanya. Nah, kita tidak menghitung tugas tambahan lainnya dulu sebelum penghitungan kebutuhan guru selesai. Nah, penghitungan kebutuhan guru itu baru bisa dilakukan jika dapodiknya dianggap komplit. Kapan? Nah, ini kan dapodik selalu berubah-berubah. Ya kan? Dapodiknya selalu berubah-berubah sehingga datanya bisa sewaktu-waktu dirubah lagi gitu ya. Nah, oleh karena itu untuk mengantisipasi perubahan-perubahan itu, proses untuk penghitungan kebutuhan guru selalu dilakukan di belakang semester, yaitu di sekitar ya kalau sekarang akhir semesternya sekitar awal Juni, akhir Mei lah gitu ya. Akhir Mei atau awal Juni ini baru kita hitung kebutuhan gurunya berapa sih di sana. Oke, ini prosesnya sudah selesai ya, makan waktu ya lumayan. Lama amat 7 jam. Ini cek energinya. Oke, kita cek lagi sekarang. Ya, mudah-mudahan sore ini bisa selesai, clear. Info GTK-nya bisa terbit ya. Info GTK-nya dan informasi SK-nya bisa keluar.
Oke. Baik, itu aja informasi hari ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan membawa ketenangan buat teman-teman sekalian ya. Jadi tunggu saja siang ini. Mudah-mudahan info GTK-nya bisa clear ya, bisa bisa keluar status SKTP-nya ya. Terima kasih, mohon maaf. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kepo.